kitabihi risalat wa adabi sulukil murid ila an qala khatimatun ya. Khatimatun nadhkuru fiha syai'an min awsafil muridis shadiq. Khatimatun apa berarti? Iku ya. Berarti khobar ya. Hadza khatimatun. Ada khotimatun lamun arti si penutup sebagaimana yang dijelaskan yang Allah sebelumnya tatimatun, kalau ini khotimatun. Jadi hari khotimah itu penutup daripada apa yang sudah beliau bahas secara global. Secara global dari awal sampai akhir yang beliau bahas ditutup dengan isi yang ada setelah kata-kata khotimah. Apa kata beliau? Nadhkuru fiha syai'an min awsafil muridis shadiq. Nadhkuru menyebutkan kami yaitu Imam Haddad fiha ing dalam khotimah iki syai'an sebagian min awsafil muridis shadiq daripada pira-pira sifate murid wong kang pengen jalan ning jalan Gusti Allah as-shadiqi yang benar-benar yang sungguh. Bahasanya sih enak ya. Syai'an setitik kinki akeh kang diceritakan karo Imam sebagian sedikit daripada sifatnya al-murid wong kang pengen jalan ning jalane Gusti Allah as-shadiqi yang sungguh. Wah bakal wis dibaca tinggal bayangaken bae dewek semono bae iku apa maning kang temenanan. Apa maning kang akeh. Kang mriki Kang. Ya. Istiqomah Kang. Wis tempatnya ning teng mriki. Nah, nggih, ngapunten Kang kata. Segini ini yang disebutkan oleh Imam Haddad itu sedikit. Apa kata beliau? Qala ba'dul arifina. Berkata ba'dul arifina sebagian al arifina pira-pira wong kang arif, kang ngerti radhiyallahu anhu semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya anhum daripada mereka wong kang arif. Wa nafa'ana dan muga kula dengan kabeh oli manfaat bihim kelawan orang-orang kang arif ajmaina kabeh. Yang al-arif di sini yang maksud aiman orofa nafsa orofa roba yang sudah ngerti dirinya, sudah ngerti Gusti Allah, wis ngerti awake dewek, kurangnya lebih sudah bisa memposisikan dirinya sebagai hamba. Ya, ngangal kan mengonon bisa memposisikan dirinya sebagai di sini dia mohon. Al-Arif itu sebagian mengatakan apa perkataan beliau apa sebagai Abdul Arif ini mengatakan sebagian arifin itu berbicara apa? Apa perkataan beliau? La yakunul muridu muridan. Orana al muridu apa wong kang murid. Orang yang ingin berjalan di jalan Allah. Muridan menjadi seorang yang benar-benar murid. Benar-benar jalan di jalan Gusti Allah, pengen hatta sampai yajida mendapatkan, menemukan fil Qur'ani ing dalam Quran kullama yurid semua apa yang dia inginkan. Maksudnya orang yang benar-benar orang yang jalan di jalan Gusti Allah Subhanahu wa taala, wong kang murid iku ora dadi temenan murid. Tidak jadi orang murid yang ya biasa gimana priben jadi. Wong murid iku ora dadi maka tidak ada seorang murid benar-benar sungguh-sungguh telah menjadi orang yang murid yang benar-benar ingin jalan di jalan Gusti Allah sampai apa? Hatta yajida sampai menemukan fil Qur'ani di dalam Quran kullama yurid semua yang dia inginkan. Semua yang dia butuhkan semuanya ada di Quran. Semua yang dia inginkan ada di Quran. Semua apalagi? Ya pokoknya KB ku ana ning Quran. Jelas. Karena Quran adalah kalam yang mana menjadi pondasi kita untuk membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu adalah kalam Allah yaitu Al-Quran. Nomor duanya adalah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tarjamanul Quran atau penafsiran daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka pondasinya tetap ada di Quran. Maka orang-orang yang benar-benar murid, benar-benar ingin jalan di jalan Allah, maka cukup baginya dengan Al-Quran. Ya. Ya, dari situ kan ya soalnya kan apa ulama juga istilah
dari Al-Qur'an juga wis akeh lah ulama itu mengatakan tentang fadilahnya Al-Qur'an, tentang keutamaannya Al-Qur'an, yang mana orang ketika bersungguh-sungguh dan istiqomah dengan Al-Qur'an, insya Allah Allah akan memberikan kelebihan daripada wong kang beli ngerti pe lamun dideresi terus. Gusti Allah pun akan membimbing. Masa pengen maca terus beli ngerti-ngerti. Minimal akhirnya melu ngaji, ngaji tafsir, ngaji apa atau ngerungakan hingga akhirnya sedikit ada hingga akhirnya cukup. Pokoknya intinya wong kang murid itu cukup dengan Al-Qur'an. Maksudnya cukup bukan berarti ya wis lah Quran bae beli usah ngaji mana. Itu bukan begitu ya artinya. Jadi kalau misalnya begitu berarti ya wis ngaji baik. Dalilnya cukup ada di Al-Quran, yang di Al-Quran saja, yang tidak ada di Al-Quran ditinggal. Bukan begitu. Maksudnya cukup kan hari yang namanya cukup ya. Wong mangan sega sepiring cukup beli. Cukup. Pengen ngopi beli. Pengen. Pengen jabur beli. Biar enak pakai garam. Pakai garam. Ya makan mas sega kan pakai. Ya ngopi yang enak pakai dan yang lain-lain. Cukup benar dengan Al-Quran. Tapi pada akhirnya kita juga membutuhkan sesuatu, kita butuh sesuatu yang lain untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jadi gitu ya. Hatta yajida sampai menemukan fil Qur'ani kullama yurid. Bahkan pada akhirnya ketika menemukan dari pengajian, menemukan dari pelajaran dari para asatidz, dari para kiai, dari para ulama, ketika dipelajari benar-benar, toh pada akhirnya kembalinya akan kepada Al-Qur'an. Itu maksudnya begitu. Jadi pada akhirnya beliau-beliau juga ketika menjabarkan, menerangkan, mau itu tentang hukum syar'i, mau itu tentang amaliyah, mau itu tentang ausaf, atau tentang sifat-sifat, tentang akhlak-akhlak, kembalinya adalah Al-Qur'an. Sebagaimana diceritakan tentang Kanjeng Nabi, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya itu adalah karena semuanya itu ada di Al-Qur'an. Cuma kan kadang-kadang kitanya yang belum siap dan belum bisa untuk memahami Al-Qur'an. Lalu apa? Hatta yajida fil Qur'ani kullamar wa ya'rifan nuqsana minal mazid, dan mengerti an-nuqsana kang kurang-kurang minal mazidi daripada yang Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya ketika dia sudah benar-benar berpegangan dengan Al-Qur'an, maka dia tahu sesuatu yang an-nuqsana yang kurang minal mazidi daripada yang lebih. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang mengurangi dirinya daripada kedekatan diri, daripada kedekatannya kepada Gusti Allah, dia tak ketahui. Dan apa-apa yang lebih daripada urusan dunia yang tidak ada berkepentingan, dia juga ngerti. Maksudnya apa? Ketika orang yang sudah bisa mengerti la yakunul muridan sampai bisa mengerti dari Al-Qur'an apa yang lebih dan apa yang kurang. Apa yang melebihinya yang membuat dia tambah dekat kepada Gusti Allah, apa yang menguranginya daripada kedekatan diri kepada Gusti, apa perkara-perkara yang lebih daripada urusan dunia yang tidak penting untuk terlalu dipikirkan dan diurus, dan apa-apa yang menguranginya daripada semangat ibadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Ya, intinya mengkonon ngerti apa yang kurang dan apa yang wayastaghni bil maula anil abid, dan merasa cukup ya, bil maula dengan maula ay Allah, anil abidi daripada hamba. Wayastaghni bil maula anil wayastawi indahu dzahabu was-su'id, dan sama rata di hadapannya apa indahu di sisinya az-zahabu emas, was-su'idu dan ya, batu dan tanah dan yang lain. Aswa itu ya pokoknya yang ada di atas bumi, yaitu pasir, tanah, batu, pada bae lah kabeda. Maksudnya bagaimana? Layak, yaitu layakunul murid-muridan hatta sampai kang pertama cukup dengan Al-Qur'an, kedua ngerti dengan Al-Qur'an apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan, apa yang perlu baginya dan apa yang tidak perlu. Ya tahunya dari mana? Ya dipelajari dari hadis Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi kan wanti-wanti apa namanya? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ila akhirih. Banyak lah dari omongannya Kanjeng Nabi yang diambilnya atau itu penjelasan daripada dari situ kita ketahui daripada janji-janji Al-Qur'an tentang sholat, tentang apa wis akeh yang Gusti Allah iku titen ning hambae sayang sampai hamba
sampai bab warisan, kang jelas-jelas bakal gubrak Gusti Allah sendiri yang turun langsung untuk membagi. Itu sudah diatur sama Gusti Allah aja masih gubrak priben namun dia diatur karo Gusti Allah kan. Ya pada akhirnya kan jadi Gusti Allah tuh memperhatikan hamba sayang karo hamba. Ya, ketika orang yang benar-benar murid jalan di jalan Gusti Allah akan ngerti mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan juga cukup dengan bil maula dengan Gusti Allah anil abid. Maksudnya berarti ya wis hari mengkono wis kita bisa jaluk tulung maning wong. Apa-apa dewek kabeh. Ya beli mengkono. Maksudnya apa? Merasa cukup dengan Gusti, tidak menggantungkan perkaranya dengan orang lain. Ya kita kan masih begitu. Ya seringnya kan mengkono, menggantungkan urusannya, perkaranya, urusan dunia atau urusan akhirat dengan Gusti, dengan manusia. Sedangkan orang-orang yang murid itu tidak pernah menggantungkan urusannya kecuali Gusti. Contoh gampangnya, sehat iku sing Gusti, sakit iku sing Gusti. Tuli dokter gunanya apa? Ya kan menekan dokter gunanya apa? Ya seperti ceritanya Nabi Musa kalau nggak salah, Nabi Isa nanya ke Gusti Allah, yang ngasih sakit siapa? Engkau. Saya. Yang ngasih sembuh? Saya. Terus faedahnya ke dokter, gunanya dokter buat apa? Tabib ya zaman itu. Faedahnya tabib buat apa? Ya nyeneng hati manusia karo mangan rezeki hati daripada manusia. Ya biar gampang, ya nyeneng hati manusia. Kadang-kadang wong ente sembuh, ente waras, tinggal makan ini nanti itu kan buatnya nyeneng. Ada gembiraan, ada harapan dari diri dan makan rezekinya daripada manusia. Itu gunanya. Bukan berarti ini merendahkan, tidak. Maksudnya secara hakikatnya adalah yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Yang mengangkat penyakit juga Allah. Itu harus kita tanamkan di dalam keyakinan. Walaupun pada akhirnya kita diperintahkan untuk ikhtiar. Bukan berarti kita menafikan untuk yang namanya yastaghni bil maula anil abid berarti tidak menafikan ikhtiar, tapi di dalam hatinya keyakinannya itu cukup dengan Allah Subhanahu. Aja alasannya wis lah kita berusaha metu maning nih mau duit ketek dewek konon bahasa mau. Ya, yakin karo Gusti Allah, cukup karo Gusti Allah. Dosa menggawe maning dibutuh karo manusia. Sedina rongina kraya keruyuk betulnya. Ya akhirnya kan gelendeng gitu. Ya walaupun pada akhirnya ya banyak kita tahu dari cerita-cerita orang-orang soleh dulu yang jawab ya bahasa agamanya sih ngetes atau apa, pada akhirnya memang rezeki pun datang kepada dia, mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan tidak mau pun tetap dipaksa rezeki itu datang kepada. Ya itu sudah ada jadi bukti. Jadi alamun ngomong pengenkah kita pengen membuktikan wis akeh wong soleh kang meraktekaken. Jadi berusaha nantang. Akhirnya Kang Ana mengono nantang Gusti Allah. Maka sudah banyak orang-orang soleh. Kita tinggal meneruskannya saja dengan cara apa? Tetap ikhtiar, tapi pasrahkan, sandarkan hati kita, harapan kita hanya kepada Gusti. Senajan menggawe karo wong, pasrah tetap ning lebar rezeki karo Gusti. Ya wajar ngarep-ngarep akhir bulan kok cair. Ya wajar umum. Tapi jangan jadikan itu menjadi keyakinan hingga terlalu dipikirkan banget. Wis akhirnya terlalu nemen-nemen lah. Gitu. Ya kayak walaupun pada akhirnya sama kita juga sering lah kadang-kadang. Sampai dipikirkan ngoli sejuta, dapur semene, listrik semene, gen semene. Waduh kurang, riben ngutang tau sampai dipikirin, sampai beli teraweh, mangan binapsu sampai aja mengol. Biasa saja. Karena apa? Karena pada akhirnya sandaran kita adalah Allah Subhanahu tanpa menafikan wa yastawi indahu dhahab wa soid, sama rata di depannya antara emas dan perak. Ya jari kula-kulaan si priben bib ya. Ngarane emas ya, emas suatu ya. Waduh, ya golongan kita. Maksudnya apa? Mereka tidak gampang tergoda antara emas dan biasa saja di hadapannya, itu tidak ada bedanya. Maksudnya mengkonon duduk berarti ya beda lah emas batu ya batu. Tapi kalangan orang-orang yang soleh itu seakan-akan kedua-duanya itu sama. Karena ya pada baik emas itu bisa mulia, kasar ngomong bisa jadi mulia emas, bisa jadi orang membutuhkan emas. Karena apa sih? Apa karena Gusti Allah sendiri yang menjadikan emas dan perak untuk dijadikan alat tukar. Lamun jare Gusti Allah dudu emas dan perak, kerikil yang dadi ya kasar ngomong, kalau kehendaknya Gusti Allah itu kerikil yang jadi bahan mata uang, kasar ngomong, kehendaknya Gusti Allah, maka
ya bisa jadi batu kerikil lebih mulia, lebih dicari sama orang dibanding emas dan biar gampang prakteknya untuk menyadarkan kita bahwasanya emas dan batu itu sama saja. Ketika seorang di padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, hanya ada emas batangan. Kira-kira pribadi. Ya berharga. Nah, harganya apa emas? Langka. Iya. Air satu gelas dan makanan satu suap itu lebih berharga dibanding emas dan gampang kasarnya ketika kita kok bisa Kang antara emas ya ketika itu digeletakkan emas sama batu ya sama aja karena sama-sama nggak bisa dimakan ya logika kita biar gampang untuk mencerna kok bisa Kang emas kan berharga Kang bisa tuku rumah bisa tuku bisa kawin maning ya Kang macam-macam kan gitu bisa beli mobil ya logika gampangnya seperti itu pada akhirnya yang membuat emas dan perak itu mulia atau dibu rasa ngomong orang sampai maneman taruh ning berangkas taruh karena memang Gusti Allah yang menghendaki biar gampangnya begitu contoh gampangnya kok bisa begitu ya coba di padang pasir lah apa-apa emas sana harganya langka air bisa jadi lebih berharga daripada emas dan biar gampangnya begitu maka ketika orang yang benar-benar murid yastawi indahu adzhab wal waswaid karena tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala ada dinikmati nggak ada disyukuri oh ya buat kita kan sih ada dinikmati laka syukurin ya jangan ya ada disyukuri Allah syukur alhamdulillah ya. Terus apa al muridu man hafizal hududa wa wafa bil uhud nah itu tadi benar apa maka patokannya kenapa sih beliau coba dilihat di antara perkataan beliau yang ini itu pertama kali beliau membahas Al-Qur'an. Ya ini tanda bahwasanya setidaknya kita perlu ihtimam dengan Al-Qur'an. Kadang-kadang kita kan ya kenteng ning lebas sejen ning Al-Qur'an digampangkan gitu. Maka yang penting tidak meremehkan. Walaupun lagi kiangnya ya maksudnya kan kadang anak wong kang kiangnya wirid, kang kiangnya ratib, kang kiangnya sholawatan. Enggak apa-apa, itu dilanjutkan tapi jangan menafikan diri kita hingga meremehkan Al-Quran. Tetap di dalam diri kita ada rasa kecewa, rasa kurang puas di dalam diri kita bahwasanya kita belum mampu untuk membaca Al-Quran. Aja sampai ngeremehakan, oh kita wis wiridan bae lah, alhamdulillah sing wiridan bae wis mengkanan aja. Tetap bagaimanapun juga jangan menafikan bahwasanya paling kasar ngomongnya paling bagus-bagusnya wiridan ya adalah Cuma karena kita belum kiang, karena kita belum mampu, jadi ya sementara ngamali donga, ngamali apapun itulah, mau ngaji, apapun itu. Karena kita belum bisa mengisi waktu kita dengan Al-Quran. Agar apa? Agar minimal dengan rasa kecewaan kita, akhirnya Gusti Allah membimbing kita untuk seneng ning maca Al-Quran. Setidaknya ya diwaca mu sekebet, mu ayat, hingga akhirnya kita menyadari bahwasanya yang paling baik adalah Al-Quran. Makanya sampai Ibn Mas'ud ya mengatakan bahwasanya idza aradtum al-ilma fanthurul Qur'an. Fa innaha hi ilmul awwalin wal akhir. Kalau ente pengen kajari Ibn Mas'ud, lamun ente pengen ilmu, iku gabean ning Al-Qur'an. Sebarkanlah Al-Qur'an. Ya maksudnya sebarkannya dari bacaannya, dari mananya, dari tafsirnya ila akhirih. Ya. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhir. Karena di dalam Al-Qur'an ada ilmu awalin, ilmu yang awal dan ilmu yang akhir. Maksudnya ilmu dari awal sampai akhir itu ada di Al-Qur'an. Ya banyak kok orang non-Islam yang mempelajari Al-Qur'an hingga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tadinya dia tidak mengetahui ketika mempelajari ilmu-ilmu lah. Mau dari fisikanya, sampai pernah Habib Salim itu menceritakan ada mufassir yang mentafsir Al-Quran secara geografis, secara falak. Secara falak, ya maksudnya apa namanya lamun zaman sekian sih anak Mars, anak apa itu perbintangan mentafsirkan Al-Quran dengan menjelaskan tentang ilmu perbintangan. Falaknya perbintangannya bukan perdukunan bintang ya, bukan. Maksudnya secara apa sih, Bang? Astronomi lah bahasa zaman sekian. Ada berjilid-jilid malah kata beliau. Maka di dalam Al-Quran semuanya adalah ilmu lawalin wal ilmu akhir. Nah, sampai ning lebah mengkolone pernah kata beliau, saya juga pernah menceritakan ada satu waktu beliau atau siapa yang pernah cerita ada satu waktu orang non Islam yang ahli bab goib lah memberikan jimat kepada santrinya
Ketika dibuka jimatnya isinya ayat kursi tapi dibalik. Jadi pada akhirnya tetap Kang Dinggo Al-Quran. Ya istilahnya Al-Quran itu bisa ya bahasa gampang tuh. Di situ ada ilmu awalina wal akhir. Cuma tinggal cara makainya saja yang benar atau tidak. Terus makanya salah satu lagi perkataan orang-orang soleh tentang Al-Quran biar gampang, istilahnya ini bahasanya beliau yang paling enak didengar tuh. Sayyidina Ja'far As-Shadiq mengatakan apa? Lamun ente pengen diomongi karo Gusti Allah. Diomongi karo Gusti Allah. Maka bacalah ketika membaca Al-Quran, lamun bisa sembari lamun ya kalau misalnya bisa sembari ngerti maknanya, maka seakan-akan engkau sedang diomongin sama Gusti. Waman aroda ayu kalimallah, barang siapa yang pengen ngobrol karo Gusti Allah, maka apa faliyad Allah wa yatadharra fi sujud. Maka mentalah kepada Gusti Allah, doalah kepada Gusti Allah di dalam sujud atau di dalam sepertiga malam. Jadi pilihannya lamun pengen ngobrol karo Gusti Allah, maka pengennya priben, pengennya diomongi karo Gusti Allah, maka bacalah. Maka seakan-akan bukan sekarang memang itu adalah kalam. Kalau pengen kita yang mengungkapkan, maka mintalah kepada Gusti. Sindia mengoron ya. Ya maka ya itulah Al-Quran ya. Setidaknya ya moga-moga kulan jenengan KB bisa lah. Nah, itu juga sudah dibahas oleh beliau kan salah satu ya kan sudah dibahas di dalam pasal kan. Ada pasalnya yang tentang membahas tentang Al-Quran. Bahwasanya wong murid itu jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Terus al-muridu man hafizal hududa wa wafa bil uhud wa radiya bil mawjud wa sabara al-muridu utawi murid. Siapa murid man hafizal hududa wa orang hafidho yang menjaga al-hududa batasan-batasan. Wa wafa bil uhuda dan menunaikan ya bahasa kamu menunaikan ya bil uhuda dengan janji-janji. Maksudnya ya dengan perintah-perintah dan janji-janji yang sudah dijanji. Wa radiyal bil maujuda dan menerima bil maujuda dengan apa yang ada. Wa sabara alal mafqud dan sabar anil mafqud daripada perkara yang maksudnya apa? Al-murid, orang yang murid yang benar-benar jalan di jalan Gusti Allah, itu adalah orang yang menjaga dari batasan-batasan. Maksudnya apa? Orang lewati perkara kang diharamkan oleh Gusti Allah, yang mana dilarang oleh Gusti Allah, batasan-batasan tersebut tidak hilang. Wawafawil uhud dan menunaikan apa yang dijanji. Kita semua ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti secara tidak langsung kita sudah berjanji, sudah menerima titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafa bil uhud menunaikan semua janji-janji dengan kadar kemampuan. Kang mampu sholat yang ngadek yang ngadek, dikuat yang dodok, dikuat geleh. Yang penting menunaikan janji-janji. Waradhiya bil maujud dan menerima dengan apa yang anae kopi ya diseripit, anae banyu ya, anae rabi siji alhamdulillah, anae rabi loro durung olih ya. Subhanallah. Ya subhanallah. Aja masya Allah ya. Jadi radhiya bil maujud dengan yang ada. Itu yang kadang-kadang yang perlu untuk zaman sekarang ini kita pelajari. Ya orang dulu kita tahu lah. Orang-orang sebelum generasi apa zaman sekian Gen Z sebelumnya berarti gen apa gen ada gen X gen apa yaitu kan mereka sudah mendidik dirinya dan keluarganya untuk belajar menerima yang bukan ngelihat tetangga dan berusaha sama seperti tetangga kasar omongan itu berarti memaksakan tapi radhiya bil maujud anaya apa ya alhamdulillah. Ketika radhiya bil maujud sudah terbiasa, maka kita belajar untuk kona nerima apa kang dipai karo Gusti Allah. Karena ya kadang-kadang ku perkara mengkono nanangel-angel. Ya kayak kula jenengan kabeh ku aslinya ku kongkon nerima bae. Ya wis disiapakan kabeh rezeki wis disiapakan, ya kan? Jodoh wis dia siapa? Apa maning? Mati ya wis disiap. Memang kadang-kadang kurang nerima. Apa? Nah, ya iku kakek sakro lahirnya kepengen. Wah, ini lamun duwe sih enak, padahal beli weru. Lamun ya kasar ngomong, lamun duwe sih enak, tuku weru kamare pepek kakean
barang sampai pendodok peangel nih. Iki barang kabeh sih. Maka itu radhiya bil maujud, menerima dengan apa yang wasobaro alal mafqud, dan sabar atas apa yang tidak ada. Ya sudah, di beliau juga sudah menjelaskan lah. Ketika ada sesuatu yang hilang, ya kita nikmati, kita syukuri. Karena terkadang sesuatu yang hilang itu bukan berarti sebuah kekurangan untuk kita. Kadangkala Gusti Allah pengen ngasih yang lebih baik, yang lebih bagus daripada diri kita. Apalagi perkara-perkara kang urusannya dunia ya. Khususnya gini, sobar al mafqud di urusan dunia. Tapi al mafqud di urusan akhirat, ya kita harus berusaha untuk mengejarnya. Maksudnya apa? Umur-umur yang sudah lewat, yang kita tinggalkan, kita kehilangan untuk amal ibadah, maka kita sabari, tapi kita juga harus menambahkan kesemangatan kita untuk mengejar ketinggalan tersebut. Ya minimal semampu. Konon ya. Al muridu man hafizal hudud wa wafa bil uhud wa radiya bil mawjud wa sabara alal. Iki setitik ini daripada sifatnya murid. Kira-kira lamun lakoni iki beli kamalis titik iki. Enak beli. Sanggup ya, moga-moga lah diparigi sanggup ya. Gerayang-gerayang. Ya sembari gerayang-gerayang lah. Jangan hudud bae kok kadang-kadang angel ya, tekanin jalan ya. Lagi numpak motor ya. Ning ngarepe anak nganggo jaket, tapi jaketnya beli rapat. Begitu lihat mukanya kecewa lah. Tidak seindah dari belakang. Ya intinya kan begitu. Ya itu hafidhul ayu mana ayu. Batasan bukan kalau gitu. Ya kan hafidhul wafabiluhu, dan menunaikan apa yang dijanjikan. Ya belajarlah kita sedikit-sedikit, mudah-mudahan dikasih hidayah, dikasih taufik untuk bisa menjaga diri kita daripada batasan-batasan ya. Karena batasan itu kan ada banyak ya. Ada batasan haram, tuli tambah maning batasan ya apa subhat kan, man hama haulal hima yusiku ayyar ta'a di dari Kanjeng Nabi kan mengkonon. Walaupun udah yang penting nomor satu kang dosa we dikit, kang jelas-jelas dosa. Subhat yang kok dikit kan. Belar ini ngomong belajar ibarat bayi mangannya apa? Langsung segat ah. Bayi segat sambal terasi yang pecel wah ya. Bayi bubur dikit. Yang penting ada makan, ya, ada minum, jangan sampai kosong. Yang penting ibadahnya dilakoni, sholat yang penting dilakoni. Tekas titik, perkara-perkara kang bahaya ya aja. Ya kang anak bayi kang pedas-pedas ya mungkin kan, itu kan membahayakan. Maka ditahan daripada perkara yang jelas-jelas membahayakan. Terus apa? Al muridu man syakara ala nikmat. Nah, lanjutannya apa? Murid, orang yang murid itu man syakara ala nikmat, yang bersyukur ala nikmat ing atasnya pira-pira nikmate Gusti Allah. Oleh nikmat iku disyukuri. Alhamdulillah. Itu secara lisan. Hari alhamdulillah iku arane hamd dia beli Kang. Ya. Hari syukur ku apa? Dari Kang Amin ini kan lagi nyernakan Safina, syukur apa Kang? Apa sorful abdi apa? Alamaan amallahu alaih lah. Sorful abdi jami'a ma'an amallahu alaih fima khuliqa li ajri. Mentasarufkannya seorang hamba apa-apa yang diberi nikmat kepadanya untuk sesuatu yang diciptakan untuk. Itu yang namanya dipai tangan, syukurane iku ya kanggo nulis kang bagus-bagus. Kanggo ngelus kang halal. Ya ibaratkan digunakan untuk sesuatu yang diciptakan, digunakan untuk sedekap ketika sholat, digunakan untuk ngitung zikir ketika zikir, dan yang lain-lain. Tangan diciptakan untuk seperti itu, digawe ngebuki anaknya wong. Yarane durung syukur. Ya kan? Itu namanya syukur. Makanya kata Gusti Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba-hambanya Gusti Allah yang minimalnya belajar syukur. Durung bisa kabeh mentasrifkan ya cangkeme dhewe dikit. Ya, cangkeme oleh rezeki kang terima kan nang tamai tangan. Ya. Nah, kang seneng hati, kang belajar syukur lambe alhamdulillah. Senajan alhamdulillah durung bisa kelingan karo batur. Ya wajar, beli apa? Kang penting cangkeme dikit alhamdulillah. Ya bukan, maksudnya kan yang penting belajar. Nanti pada akhirnya juga insya Allah lama-lama ketika kita belajar bersyukur dengan lidah, hati pun akan tergerak. Masa cangkeme kang alhamdulillah, tangannya beli melu alhamdulillah. Ketika tangannya melu alhamdulillah oleh 1.000
cek udut sebungkus, cek 10.000 atau seketan ki nggo rabi, ki nggo batur, ki nggo. Akhirnya belajar untuk bersyukur. Man syakara nikmat. Ya minimal belajar ya. Wa sabara alal bala dan sabar ing atase pira-pira bala, pira-pira musibah. Cuma sering tak ulang ngomong ya, ajalok njaluk sabar. Minimalnya kalau meminta sabar sebagaimana doa kanjeng Nabi, wasabra apa? Nasalukal fauzan jalika wasabra apa? Apa? Pribadi lah dong kalau nasalukal fauzan jalika. Ah, lalin dong Sekarang ini saya itu betul macam atau sudah bercanda tafadhol apa sih namanya? Nah, Allahumma inni as'aluka as-sabra indal qada. Jaluknya jangan sabarnya aja. Nalikane dipai qada dan qadar bahwasanya kita diberi musibah, barulah minta aja jaluk sabar ya, Pak. Ya Allah, paringana kita sabar ya Allah. Akhirnya diuji karo Gusti Allah. Lamun jaluk sabar ya bae. Makanya sobronya endal bala atau endal nalikane memang itu sudah takdir dan memang tidak bisa ditapih, tidak bisa dirubah, maka berikanlah kami kesabaran. Istilahnya tidak ada tantangan. Gusti kita jaluk dinantang ya. Kasar ngomongnya kan. Saya minta ini tidak nantang. Jaluk sabar tapi nalikane memang sudah wayahe dicoba. Ya nalikane indal kodok. Ketika memang kodok dan kodar itu sudah menentukan bahwasanya kita diberi coba. Aja jaluk sabar bae, bahkan jaluk sabar bae kok dicoba. Jaluk sabar ya wis cek ki. Dah, nasallallahu alaihi wasallam. Begitu dipai, ya Allah beli kuat kan. Dagang beli payu-payu kan. Makanya minta sabarnya yang kira-kira ketika wasobaru alal bala dan sabar. Nah, ingatase kira-kira bala ujian dan coba. Warodiyah bimuril qada dan menerima bimuril qada dengan pahitnya lah kan emang qada itu pahit semua ya enggak, cuma maksudnya kalau misalnya qada kang enak-enak beli menolak ya sugih siapa kang nolak ya rabi loro siapa kang dipengen ya anak akeh kang soleh-soleha siapa kang bilang itu kan adalah kodok yang baik, tapi ketika pahitnya kodok itulah yang sulit bagi kita untuk misal ya kang gampang dilakoni bae kang sering-sering ya nguwayahe tagihannya teka duitnya durungana itu kan salah satu pahitnya ya. Dia nerima minimal ya wis Gusti kula nerima wis lagi mengkonon ana bela dilalai diparingi kieu iku ridho dengan apa-apa yang pahit ketika di situ ditakdir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Belajar nerima bimuril qada dengan pahitnya karena pada akhirnya semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wahamada dan memuji Rabbahu Tuhannya, wahamada Rabbai mengucapkan alhamdulillah fis sarra'i wad dharra di dalam ketika sarra itu gembira ya. Ya, ketika sedang gembira wad dharra'i dan ketika sedang susah atau sudah ibarat dalam keadaan susah dan sedih tetap alhamdulillah. Wayai lagi anak alhamdulillah, lagi langka gak alhamdulillah. Kenapa? Janji Gusti Allah la in syakartum la azidan. Minimal kita belajar syukur kanggo bokatan karena nerimae dipai solusi langsung instan kontan karo Gusti Allah. Ya senajan Pak berase kosong. Pendile kosong. Garme entong. Tokene tong muni kabeh ku riben alhamdulillah be dikit kok senajan duitku kari 2.000 perak nggo parkir alhamdulillah ya insyaallah anak maka bawa kata nalikane ngomong alhamdulillah itu Allah langsung ijabah hingga dimudahkan solusinya dan jawabannya insan dari Gusti Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ulama juga membahas antara alhamdulillah karo la ilaha illallah ning lebah dikir ya, dudu ning lebah tauhid. Ning lebah dikir iku afdal ndi.
Anak kang ngomong lebih bagus la ilaha illallah. Anak kang ngomong lebih bagus alhamdulillah. Alasannya kenapa? Karena alhamdulillah zikrun yatadammanu du'a. Alhamdulillah itu zikir, tapi di situ mengandung doa. Alasannya ketika apa? Alhamdulillah, doanya secara tidak langsung, wazidni bima fi nafsi. Ya alhamdulillah ya Allah, sekarang apa yang kau belikan ini alhamdulillah kita terima. Syukur, alhamdulillah syukur Gus. Dan tambahilah. Kenapa Gusti Allah kan janji nih. Lain sakartum akan ditambah. Maka ya teman, di situ mengandung doa. Anak kan ngomong mengkonon, tapi ya pada akhirnya tetap lebih afdol kalimah la ilaha illallah. Nah, intinya belajar tahmid, belajar ngucap hamad senajan lisanan dikit, fit sarroi di dalam keadaan senang, wa dharoi dan di dalam keadaan susah. Wa akhlaso. Nah, ini yang rada antep. Ari hamad be sih ya mungkin ari wis dibiasai sih bisa ya, Bli. Ya ari ngucap itu kan tergantung kebiasaan. Biasanya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Bisa ya astagfirullah, astagfirullah. Bisa ya ya kan tergantung kebiasaan. Tapi yang ini yang rada berat, wa akhlaso dan ikhlas lahu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala fisirri wan najwa di dalam dirinya wan najwa dan di antara rahasia sesama. Maksudnya apa? Ketika antara dirinya di dalam rahasia aja sudah ikhlas, apalagi di hadapan manusia. Karena yang repot ikhlas itu ketika sendiri. Ya biar gampang. Coba sholat bakal lagi ning masjid. Wah ya bagus-bagus, bagus-bagus. Pakaton khusu-khusuan. Wah ngarepe wong kita kok berkata. Tapi bakal dia gagian perangkat, pengen ngudut, pengen ngopi. Jadi bukannya dibalik ikhlas tuh susahnya kalau ada orang lain, tapi malah kalau sendiri. Itu adalah godaan setan agar kita tidak mengamalkan sesuatu di depan orang lain. Padahal takut ria, padahal dengan meninggalkannya sesuatu tersebut akhirnya jadi ria. Gitu. Ya kan gitu. Ya wong pengen qobliyah. Ya, karena dia sudah biasa qobliyah depan orang, bisa lamun ngarepe wong qobli ikhlas. Alasannya kan mengkonon. Berarti wedi ria. Akhirnya meninggalkan qobliyah, takut ria, akhirnya jadi ria. Makanya dari apa? Iya, meninggalkan atau melakukan. Karena apa? Fi'lu syai' li ajrin nas itu ria. Tapi tarku syai' li ajrin nas itu lebih bahaya, lebih gede daripada ria. Maka ya wis aja wedi mending lakoni perkara senajan ana wong lah wong tetep dilakoni. Cuma yang pasti membedakan biar gampang praktek sholatnya. Antum ketika sholat berjamaah di depan orang, bagaimana praktek sholatnya kita ketika di depan orang sama ketika sendirian? Ketika sendirian ya aja ngomong lagi hajat bengi ya, hari hajat bengi sih gue pengen, maka dihusuk-husukan gitu. Ya ada karep gitu. Ya kan gin gue DP beli, Gusti iki DP iki Gusti. Pelunasane dari engkau Gusti. Kayak sholat 5 waktu kan gampang bae. Sholat 5 waktu ketika kita berjamaah di hadapan orang atau biar gampang jadi imam wis. Allahu akbar wis. Sehusu-husu begitu dewekan loh. Ngodolin amin Allah akbar. Allah mendah bagian perangkat weh. Ya itu maksudnya wa akhlas sorobahu dan belajar ikhlas lahu kepada Gusti Allah fisiri wan najwa, khususnya fisiri. Apa siri itu? Ai fi umurin nafs. Biasanya untuk urusan-urusan pribadi. Apapun yang urusan di dalam diri kita sendiri. Yang tahu hanya kita. Biasanya memang puasa. Puasa belajar ikhlas untuk Gusti Allah. Bukan karena malu karena orang. Bukan karena apa? Antara dirinya sendiri. Wan najwa, apa? Kalau najwa itu bisa lebih di antara rahasia antara dua orang. Walaupun ada salah satunya yang tahu, tetap belajar untuk ya contohnya yang berkaitan dengan manusia seperti sodakoh apa, tetap belajar ikhlas walaupun di situ ada rahasia. Kan rahasia. Ya sodakohnya antara bukan sodakoh. Kalau gini kan udah jelas banyak yang tahu. Tapi rahasia Kang kita pengen anak sodakohin kan. Ya belajar tetap ikhlas. Akhlas sorobahu. Aja karena sekian lagi lah kawong mah ya seket gitu akhirnya wah wis sejuta kan ya kan itu berarti anda beli ya sejuta kan dijelengi wong is masa bae seket sih gitu. Maka akhlasa lahu di Gusti Allah fisirri wan najwa di dalam rahasia apa yang pribadi di dalam dirinya wan najwa dan yang rahasia antara dua orang apalagi di depan orang rahasianya saja belajar ikhlas apalagi di hadapan manusia belajar untuk ikhlas. Adapun ikhlasnya priben sih ya jadi takon ada ikhlas beli priben ya
beli napa-napa, beli kenapa-kenapa, wis beli priben-priben bae hari ikhlas itu saja ditakoni ikhlas itu bagaimana gambaran ikhlas itu jangan ditanyakan. Wis tinggal jaluk karo Gusti Allah untuk ikhlas. Adapun di hatinya ada wah kita masih ngarep mai 100 oli sejuta, ya beli apa-apa. Tinggal sembari istighfar astagfirullah, astagfirullah. Wajar. Ya. Iya. Astagfirullah. Bukan gara-gara astagfirullah di miliar. Ya nggak apa-apa, wajar. Pada akhirnya kan ya kita ala qadri kuwatina. Atas kemampuan kita yang Allah berikan kepada aja maksakan kudu kaya wong-wong soleh kang yang seperti ngasihnya itu tidak ada beban sama sekali. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin untuk mengikhlaskan pemberian kita dan amal kita. Caranya yang nampak-nampak dulu. Contohnya kayak ngungkit. Kang jelas kang gampang, kang sering keteriwan kan mengkonon. Ngerasa pernah mai akhirnya ente lu pernah dibantu, ya kan? Atau beli ente, mungkin pernah tak bantu. Itu sama aja kan ngungkit. Sama saja di depan orangnya atau ngungkit kepada orang, kita kuis puasa pirang-pirang tahun rezeki ya itu pada pengen ngungkit. Ibaratnya yang penting itu yang gampangnya aja dulu. Adapun yang di hatinya di kita antara kita yang sombongnya apa yang diburu yaitu pelajaran proses. Yang penting lidah aja dulu lah. Antara manusia kita usahakan untuk belajar dengan cara menjaga mulut kita untuk mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan dari kebaikan atau ibadah. Oh, Wiku setitik mengonongku. Liake sebagian daripada sifatnya murid. Sayan setitik. Belajar nerima, sabar, nerima ning paite, kodok, wahamada robbahu bisara yodoro. Karena ya sebenarnya Gusti Allah harus nyiapakan kan. Ya lamun dipercaya sok coba dikenang-kenang aja di dalam hidup kita ini pasti ada. Kalau waktu Gusti Allah mai takdir, mai kodok kang rasanya pahit, pedes, hati kayak diiris. Pasti setiap kita mempunyai pengalaman. Walaupun pengalamannya beda-beda. Ada yang urusannya nih lebah wadon, ada yang urusannya nih lebah duit, ada yang urusannya nih yang lebah lagi nih pondok, lagi ngaji. Sesuatu kejadian, sesuatu urusan yang mbuh duniawi, mbuh urusan karo kiai, mbuh urusan karo batur, hingga akhirnya hati ini merasa seperti diiris. Pahit rasa yang mengkonon, getir. Ya itu kan getir ning hati itu kan nggak bisa dibayangkan. Nah ketika kita menerimanya, rodia, nerima bahwasanya ini adalah takdir, ya beli balas dendam, beli apa kasar ngomong dan ila akhirih. Insya Allah Gusti Allah akan memberikan kebahagiaan setelahnya yang tidak kita harapkan, yang tidak kita aslinya yang mengkonon. Ya bukan apa-apa, cuma sayang-sayang padahal kalau misalnya dibalas yang koning surga kayaknya lebih enak. Cuma kan kita orang masih ya butuh bebunga dikit, beli karena nega manusia ya. Angel, kudu belajaran dikit lah. Intinya mengkonon lah. Gusti Allah sudah Angel. Lalu apa? Nah, ini kang rada setitik tapi dawa. Separuh ya dikit atau lamun bisa kabel lah. Ya, diwaca lah. Al muridu, nah ini kang rada balap karena semuanya yang akan diterangkan sama beliau ini hampir rata-rata beliau sudah jabarkan rincinya di dalam pasal. Ya tadi sabar sudah dijelaskan, syukur sudah dijelaskan, Quran juga sudah dijelaskan. Hasilnya berusaha dawa-dawa. Ini juga nanti yang akan dijelaskan oleh beliau itu semuanya secara rincinya, prakteknya sebenarnya beliau sudah pernah menerangkan di pasal-pasal sebelumnya. Nah, makanya apa pertama? Al-muridu utawi murid. Man la tastarigul aghyar. Nah, ini tastarikuhu, kata-kata tastariku itu dari rik ya. Rik itu huwa ubudiyah atau hamba. La tastarikuhul aghyar tidak menariknya untuk menjadi hamba al-aghyaru apa pira-pira aghyar. Apa aghyar di sini? Ai ghairallah. Selain Gusti Allah tidak memperbudaknya. Maka dia tidak merasa diperbudak oleh sesuatu yang lain selain Allah. Tidak merasa terbudak ya. Tidak diperbudak oleh selain Allah. Karena dia hanya hamba Gusti. Wala tasta'biduhul athar dan tidak tidak diperbudak kepadanya al-atharu apa pira-pira bekas. Maksudnya si priben? Maksudnya bagaimana? Selain Gusti Allah tidak menjadikannya dia terikat dan diperbudak. Entah itu jabatan, entah itu kedudukan, entah itu kesugihan, entah itu kepintaran, entah itu kegantengan, entah itu kelebihan bisa apa baik.
Dia tidak merasa dihambakan, diperbudak oleh mau sugih ya biasa baik, tidak merasa diperbudak oleh sugihnya. Mau itu punya kedudukan ya biasa saja, tidak merasa diperbudak oleh kedudukannya, hingga haus, hingga merasa diatur. Tapi semuanya itu aturannya adalah aturan dari Gusti, karena dia hanya hamba Gusti. Maka wis diperbudak oleh kedudukan kan, nah lamun kita beli nurut kok geser kursi, bisa-bisa kursi hilang ya. Maka mau nggak mau harus nurutin. Nah kan kini dosa ya priben maning. Namun dilakoni kursi hilang. Akhirnya diperhamba, diperbudak oleh itu. Diperbudak guru gimana? Hah? Diperbudak guru. Ya tetap aja. Itu kan bahasanya tuh diperbudak guru. Tetap pada akhirnya kan kalau guru tersebut ya seperti yang dibahas oleh beliau, yaitu syekh, guru yang benar-benar, ya bukan memperbudak kita, membimbing kita untuk di jalan Allah. Karena pada akhirnya gurunya tujuannya Gusti Allah, kitanya juga ketika berguru sama orang tersebut, itu tujuannya adalah Gusti Allah. Walaupun secara kasat mata itu kelihatannya diperbudak. Kang, kok nang duit semene, Kang, tekan ngomah basuh mobil, kelihatannya diperbudak. Tapi pada akhirnya yang sedang digolang adalah bagaimana berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hatinya, untuk menekan emosinya dan yang lain-lain. Ya, orang yang melihat dari luar kan, waduh itu diperbudak banget, kelihatannya. Itu yang kita tahu. Tapi secara ketika ditakoni yang melakukan dan yang menyuruh, ya beda jalan. Beda. Ya, ada maksud. Maka bukan diperbudak kalau begitu kan. Sedang dididik untuk menjadi budak Allah atau menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Bahasanya ekstrim ya. Jadi apa? Tapi itu untuk membuka, maksudnya benar, untuk membuka. Dilanggar kan dilanggar. Ya beli, pilihannya kan kalau misalnya sama-sama di jalan Allah, pilihannya kan dua. Ketika dilanggar itu, bukan malah sewot gurunya. Imam murid kan celaka. Ya karena yang tujuannya lillah wa fillah wa billah, bukan untuk apa-apa. Walaupun kelihatannya nampaknya biasa saja. Karena sesuatu yang mana jalan Allah sudah bahas dari awal kan bahwasanya yang namanya berjalan di jalan Allah tidak harus selalu kelihatan itu wiridan, tasbihan, pikiran, sholat terus, enggak. Karena jalan ibadah itu kan banyak. Bisa jadi kelihatannya kerja atau apa, tapi ya dia tetap jalan di jalan Gusti dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan sodakohnya, kan kita nggak tahu. Intinya begini, la tastariqul aghyar, tidak dijadikan hamba, tidak tastariqu apa ya? Berarti tidak tidak dijadikan hamba hu kepada murid al aghyaru pira-pira aghyar ay ghairullah. Jadi dia hanya hambanya Gusti. Maksudnya tidak terpengaruh, biar gampang, tidak terpengaruh dengan kedudukan, kekayaan, keindahan dan yang lain. Wala tastahbidul athar, dan tidak menjadikannya dia hamba al athar apa pira-pira bekas-bekas pengaruh-pengaruh. Maksudnya apa? Ketika dia beribadah, ketika dia ngelakoni, kadang-kadang ada bekas-bekas yang nampak dari dirinya, minal karomat wal maunat. Dia tidak diperbudak oleh hal-hal seperti itu. Hingga akhirnya wiridan mandek wiridannya. Ya kasar ngomongan begitu. Ya, ingin mandi sih, skin beli mandi sih, mandek kan. Nah, ingin lagi 10 wali sejuta, kan sejuta sih. Nah, diperbudak sama asa. Gitu. Karena tujuannya hanya Gusti Allah. Ketika ngasih tujuannya Gusti Allah. Jaluk beli apa? Gusti ngai 1.000, jaluk 1.000.000 Gusti. Adapun dikasihnya apa ya terserah Gusti Allah. Itu memang yang berat adalah mempraktekkan, menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Hari tawakalnya gampang, hari pasrah apa bisa ngapa-ngapa. Tapi ketika dibarengi dengan ikhtiar, rata-rata kita itu ketika ikhtiar mengharapkan. Gitu. Nah itu menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal itu yang memang agak berat. Lamun wis terbiasa sih ongko-ongko baik. Karena pada akhirnya janji Allah itu disalah. Wala tastabidul athar, dan tidak diperbudak sapaha murid al atharu pirang-pirang bekas an-nataij, hasil-hasil dan karo. Jadi tidak diperbudak. Mau sodako, mau dapat hasil ya alhamdulillah beli ya. Ya, ndak ngasih beli apa aja salah. Ngaji Quran, wah kalau kayak ngaji Quran pada cepet-cepet sugi sih. Kita ngaji pirang-pirang khataman besugi-sugi kasar. Ya kasar ngomong.
Wong haji Quran hataman sakti-sakti bisa mungkin bisa kita di rumah tidak merasa dihambakan oleh beberapa asar, yaitu bekas-bekas asar di situ maksudnya bekas atau hasil ya, nataij atau karomat ya atau fadilah gitu. Walaupun nggak apa-apa mentasi, makanya kan adabnya kita yang diajarin oleh guru-guru kita tuh ketika oli amalan, oli ijazah, oli wiridan, oli apa, wayai ngamali si lillahi ta'ala pragat temben jaluk gusti ulan jaluk berkait malah kono. Jadi wayahe dilakoni sih lillahi ta'ala. Kita ngelakoni kanggo Gusti Allah. Dadi bidadi apa jare Gusti Allah. Hasil nggak hasil apa jare Gusti. Wala taglibu syahawat dan tidak taglibu apa? Ngalai ya? Hah? Gelinding. Iya. Wala taglibu syahawatu dan tidak mengalahkan hu atau ngelinding ya. Hu ing murid asyahwatu pira-pira syahwat tidak kalah oleh syahwat. Karena syahwat itu yang biasanya suka ngajak kita kepada perkara kang katone enak, padahal belum tentu enak. Wala tahkum alaihil adat dan tidak menghukuminya, tidak apa ya? Ya tidak menghukumi alaihi ingatase murid al adatu pirang-pirang adat. Nafsiyah maksudnya apa? Ya adat-adat nafsiyah. Maksudnya apa? Ya ketika umumnya kan uang mengkonon menjadi adat di dirinya. Ya maksudnya adat anafsia saya kan sudah biasa seperti itu. Akhirnya jadi alasan hingga akhirnya perkara-perkara kang bagus malah ditinggalkan karena sebab adat. Ya karena sebab iya keumuman. Mau keumuman ya mau keumuman diri sendiri atau keumuman orang lain. Keumuman diri sendiri juga. Ya contohnya misalnya kita ya biasa ya tangyawan kan. Ya beli kalah orang mengkoronku. Ya dulu alasan arane adat mengkoronku. Ya itu kan alasan diri sendiri. Ya, padahal awan misalnya pagi itu bagusnya melek karena dianjurkannya untuk ibadah kepada Gusti Allah setelah sholat subuh sampai isyraq. Nah, terus karena sebab kita sing ngawit cilik sampai gede turu terus bakates subuh. Tadi alasan ya langka mono. Gitu. La tahkumu tidak menjadi hukum, tidak menghukuminya alail adat. Apa itu adat sama adat sendiri atau adatnya orang, dan tetap jalurnya adalah jalur Allah Subhanahu wa taala, jalurnya Kanjeng Nabi. Tidak kalah. Orang gampang kalah karo adat kebiasaan ya cara ngomong biar gampang kita lu biasanya terus mangan ngudut tidak menjadi hukum tatkala memang oleh guru tuli jare karo udah mandek udut ialah alasan tidak menghukuminya sebuah adat itu kan kebiasaan sesuatu yang menjadi kebiasaan tapi orang yang murid di jalan orang yang pengen di jalan Allah Subhanahu wa taala ya mengkono la tahkum walail adat tidak menghukumi kepadanya itu walaupun itu sesuatu kebiasaan ya khususnya di dalam perkara-perkara kang dosa jadi dikalah lah asal ngomong konon jadi khususnya ibarat kamu ya istiqomah lah istiqomah ning lebah kebagusan nah, ketika sesuatu itu ada yang mengganggu keistiqomahannya dan sesuatu tersebut itu kebiasaannya dia yang bukan ibadah maka digeser untuk keistiqomahannya dia untuk ibadahnya dia kepada Allah gitu. Nah, intinya mengkonon ya, wala tahkum walail adat, tidak menghukuminya, tidak memberatinya alaihi ngatasé murid, al adatu apa? Ya istilahnya itu sahur, ngudut, kudu ngudut, wajib tak ngudut, sampai mengkonon kasar ngomong. Maka tidak kalah oleh aja gara-gara kudu deh tekai jam 5 ya wis lah, kodron kita biasa tes sahur iku ngudut, wis adzan subuh ya wis beli apa yang biasa tes mangan, berarti kan kalah nih adat. Padahal ya enggak, yang namanya murid itu tidak kalah dengan adat. Ketika adzan subuh ya wis mandek, ana udut lah kaudut. Ya kan? Tidak harus ketika datang udutnya jam 5 tuli udut gitu. Ya enggak. Alasannya kenapa? Karena tidak kalah oleh adat. Lalu apa? Kalamuhu dzikrun wa hikmah. Ucapannya itu zikir dan hikmah. Maksudnya ya ucapannya itu selalu zikir. Maksudnya zikir di sini ya biar gampang. Tidak harus secara realnya itu zikir yaitu subhanallah alhamdulillah. Yang maksudnya zikir itu bisa digambarkan bahwasanya mengingatkan kita kepada Allah. Walaupun omongannya itu cerita, omongannya itu hikayah, omongannya itu yang lain, tapi sisi obrolannya, ucapan-ucapannya itu mengingatkan kita kepada Allah. Hingga akhirnya kita belajar syukur, belajar sabar. Wa hikmatun dan hikmah. Ya intinya mengenal. Wa somtuhu fikrotun wa ibrotun dan diamnya itu fikrotun memikirkan wa ibrotun dan menjadi ibroh ya.
Ya kan udah dibahas sama beliau bahwasanya ketika nganggur usahakan tafakur di malakutis sama. Ya minta mah awak dewek bae alhamdulillah di tangan loro lamun di tangan siji priben. Lamun di jiri-jiri 5, lamun di jiri siji priben, ya kan? Ya ku kan nikmat-nikmate Gusti Allah lamun dihitung ya beli nonton. Hingga akhirnya ketika belinya alhamdulillah ya belinya kalau duit wis enak. Kenapa? Ya mangan bisa masih nganggo tangan. Ya. Akhirnya kita belajar untuk menerima apa yang Allah wa somtuhu fikrotun wa ibratun. Hari zaman sekian apa? Wa somtuhu scrollun. Ya kan? Ya bakal lagi meneng kan lagi scroll nih. Lagi scrollun wa statusun. Wa somtuhu fikrotun wa ibratun. Yasbiku, nah ini yang apa namanya yang mulai rada berat. Yasbiku fi'luhu qaulahu. Perilakunya itu lebih mendahului daripada perkataannya. Maksudnya apa? Orang gampang ngomong kecuali yasbiku fi'luhu qaulahu. Iku apa namanya? Ausofil murid, mendahului apa fi'luhu perilakunya, qaulahu daripada ucapan. Hari kita masih ada ngomongnya akeh kan dilakoni stetik. Berarti masih ada dari sebenarnya. Ya, wa yusaddiq amalahu ilmuhu. Apa? Wa yusaddiq dan mengokohkan, menguatkan, membenarkan ilmahu kepada ilmunya apa amalu. Ketika ngomong salat duha iki sunnah. Ilmunya misalnya ngajari wong salat duha iki sunnah. Yusaddiq menguatkan apa? Amaluhu ilmahu. Prakteknya ternyata kang ngomong ngelakoni salat. Jadi sodakoiku gasar ngomong. Nasallallahu alaihi. Pada akhirnya yakin cerita karo batur-batur. Pernah anak ngomong. Ya pada akhirnya kadang-kadang gelem dipaksa karo Gusti Allah kongkon ngelakon. Beli percaya tangkon kang wis biasa kangen. Ya ketika orang yang mengucapkan dan mengutarakan dan mengajak orang untuk kebaikan pada akhirnya dipaksa mau nggak mau oleh Gusti Allah untuk ngelakon. Ya contohnya akeh duduk kita, maksudnya duduk ada beberapa orang kita tembai-bai wingi pengajian umum. Nyerah ceritanya ku khusyuk temen kita ngomong ku selantang dan tegas yakin tentang apa bab sabar lan nerima. Oh di telung dina kita gering menjadi rumah sakit. Praktek langsung ngongon jadi kadang-kadang ya mengkonon ya dipaksa oleh Gusti Allah untuk belajar ngelakoni. Ya akhirnya kan apa? Ya belajar ngelakoni yaitu yusaddiq ilmahu amalahu agar menepati, mengokohkan, menguatkan, membetulkan kepada ilmunya kepada ilmunya apa? Praktek. Maka ya itulah ibaratnya ya iku orang-orang yang murid itu beli ngomong baik. Simpel ngomongnya ngomong yang lako. Orang ngomong kecuali wis syiaruhul khusyuk. Apa? Syiar itu moto ya atau semboyannya. Itu al khusyu'u yaitu khusyuk wal waqaru dan tenang. Ya, beli gerada duduk serada serugul ya. Beli tenang, nyantai. Wa ditharuhu apa dithariku? Lamun bahasa gampangnya sih kayak kemul lah ya. Lamun dithariku artinya kemul. Kalau apa jaket yang di luar tuh apa arahnya? Ya, yang kelihatan oleh orang. At-tawadu'ah apa pakaiannya? Rompi ya rompi bisa, kemul bisa, at-tawadu'u yaitu tawadu, wal ingkisaru dan ingkisar yang rendah. Beli ngatoni hebat. Yattabiul haqqo wa yu'thiru. Selalu mengikuti al-haq mana yang benar. Wa yu'thiruhu dan juga apa? Memperjuang dan mendahulukan hak. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti yang hak, tapi mendahulukan yang hak. Ketika ada yang hak sama yang batil yang didahulukan yang hak. Jadi bukan hanya mengikuti hak, tapi wayuk siru dan mendahulukan yang hari melu baik kan kadang-kadang ngomong iya bener kan bener. Hari zakat itu wajib bener. Tapi ya ngelakuin kok dikit lah. Sedekah bener aja sunnah kan. Makin akeh makin bagus yang kok dikit kita masih kuat 2000.
Ora yu'thiruhu, tidak mendahulu. Sedangkan beliau-beliau wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi ngebahas sedekah. Di nilba lainnya apa? Ya pokoknya di dalam ubudiyah ketika ana apa sih namanya? Mendahulukan sesuatu yang hak. Intinya perkara kang hak itu didahulu ya. Wa yarfudul batila dan apa namanya menolak perkara kang batil wa yungkiruhu dan menentangnya. Ketika ada sesuatu yang ingkar, yang batil itu ditentang dan ditolak. Jelas-jelas batil ya, belajar untuk menolak. Gitu. Ini ibaratnya apa kalau bahasa ininya sih apa namanya? Amr bima'ruf wa nahyi anil munkar. Ya prakteknya kok ya mengkonon. Itu ya tabiul hak, dirinya sendiri mengikuti sesuatu yang hak, wa yu'siru dan mendahulukan yang wa yarfudul batila dan menolak perkara yang batil, wa yungkiru dan mengingkarinya dan menentangnya. Wah, ya tergantung ala qadri kemampuan ya. Pada akhirnya ya kadang-kadang aja ngono aku batilku. Anu mau judian mau apa geruduk, gradak, geruduk. Akhirnya hibur sesama wong desa dewe. Ya intinya dengan step by step. Diajak yang namanya menentang kebatilan itu bukan hanya dengan kekerasan. Ya, bahasa gampang yung dideleng. Wong kadang mengkonon iku karena apa? Karena butuh duit. Begitu dipai mangan, dipai sega, dipai duit, gelem pada ning tajuk sih ya. Pada akhirnya sih gelem pada ning tajuk. Tidak harus dengan yuhibbul akhyar wa yuwalihim. Senang kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Wa yuwalihim dan memperjuangkan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Wa yubghidul asyrar dan membenci orang-orang yang syar, orang-orang yang buruk. Wa yu'adihim dan menentang mereka dan memusuhi mereka. Memusuhinya bukan memusuhi orang ya, pada akhirnya memusuhi sifatnya. Hari musuhi orangnya keder sepati-mati ya gak mesti dimusuhi. Ya kasar ngomong dari apa gudal-gudalnya gak dimusuhi lah bener. Tapi yang dibenci atau yang dimusuhi adalah akhlaknya atau perkara keburukannya, bukan orangnya. Maka ketika orang itu kembali di jalan Allah, ya tetap didukung gitu loh. Ya kasar ngomong kadang ya biar gampang, karena wong yang biene mabok, judi, bikin rusuh. Ketika orang tersebut kita bencinya orangnya, ketika insaf ning tajuk, kan angger, kita gojlok, kita benci, kita cengkin, itu berarti namanya benci sama orang. Tapi ketika benci sama akhlaknya dan sifatnya, ketika mereka judi, ketika kita nggak senang dengan perilakunya. Ketika mereka insaf, ya kita dukung. Kita ajak, kita dudukan, kita tambah si semangatnya. Itu yang namanya harus bisa memaafkan ya, memaafkan kesalahan yang lalu. Apanya? Jadinya harus bisa memaafkan kan. Ya kalau salahnya sama kita, kalau salahnya sama orang. Oh, iya. Ya kan, ya itu kan kalau salah sama orang kan gitu. Nanti kalau yang bagian maaf-maafan ada terakhir, wah lebih hebat maning, lebih pedas maning. Angel ya lumayan lah. Yarfudul batil wa yungkir, wa yuhibbul akhyar wa yu'alim, wa yubghidul asyrar wa yu'adihim. Khubruhu ahsanu min khabarihi. Maksudnya apa? Pengalamannya, perilaku sehari-harinya, biar gampang, perilaku ya. Kalau bahasa gampang sih khubru itu pengalamannya. Itu ahsanu min khabarihi, lebih baik, lebih nyata, lebih banyak bisa diambil hikmahnya min khabarihi daripada khabarnya. Ngomong keburit kok kamu. Wah, iya contoh kiai-kiai dulu kan. Ceritakan orang-orang sana itu kan kayak enak banget. Indah banget. Ibadahnya kenteng banget. Baiknya baik banget. Ya enggak? Ketika bertemu langsung dengan sosok beliau-beliau, itu lebih baik, lebih indah dibanding kita mendengarkan cerita. Ya biar gampang sekarang misalnya ada orang yang soleh, yang benar-benar soleh lah. Yang itu kan berarti murid di jalan. Kita dengar ceritanya kan kayak seneng pisan, tebe krungu bae. Begitu nyampe sana ketemu orangnya langsung, itu rasanya lebih indah, lebih enak dibanding ketika mendengarkan. Nah itu khubruhu ahsanu min khabarihi. Apa sih bahasa Jawa kan anak? Apa? Peribahasa Jawa ya Pak? Anu Bli? Khubruhu ahsanu, pengalamannya itu ahsanu min khabarihi daripada khabar. Wa muasyaratuhu, dan bergaul kepada beliau-beliau bersama berkumpul bersama beliau-beliau bersama murid, atyabu min dzikrihi, itu lebih indah, lebih bagus. Min dzikrihi daripada menceritakannya. Ya intinya mengkonon pada lah. Ibarat ketika ketemu langsung itu lebih baik daripada, lebih indah, lebih bagus daripada khobare priben, uangnya lebih bagus. Ya aslinya gue lebih. Terus kathirul ma'unati, sering membantu. Khafiful ma'unati,
sedikit membebani. Wong kang murid itu ya mengkonon sering membantu sedikit membebani. Biar gampang artinya begitu. Kalau akhirnya al-ma'unah yang pertama ya benar sering membantu. Orang gampang repoti. Wa khafiful ma'unah, kalau ma'unah itu kan hasilnya kan biaya. Maksudnya apa? Intinya bisa diartikan bahwasanya orang-orang yang murid itu lebih mendahulukan zuhud. Ora kaken jalukan. Tekan ente kasar ngomong awan muridku. Tawari kopi teh susu coklat nganggo es gelasnya kang gede. Ya kan ya udah lumayanan. Kudu de samsu kang anak kalenge waduh repot bang ngono kan bisa. Khafiful maunati apa? Seringan maksudnya apa? Khafif itu kan ringan. Al maunati biaya. Maksudnya apa? Ora gampang repot. Ringkasnya tuh ora gampang repot. Ketika bergaul bersama mereka itu nggak gampang repoti beliau-beliau. Malah sering membantu kita. Bukan malah kita yang dibantu, kita yang diuntungkan gitu. Ketika berkumpul bersama beliau, Ba'idun aniru'unati, jauh daripada kepusingan dan kecerobohan. Ibarat beliau gawe pusing. Beliaunya aja beliau pusing. Ba'idun, orang yang murid itu jauh daripada ar-ru'unah, kepusingan, keruwedan. Ya, dalam rai enak kan beli bumet. Ya amin ya. Mau ngambil itu kayak dalam amin kayak enak. Beli bumet. Oh, kan. Ba'idun aniru'unah, jauh daripada pusing-pusing kok. Iya. Lah enggak beban. Masalah setelahnya aminun makmunun. Aminun fi nafsihi. Kalau amin biar gampang, aminun itu jujur, makmunun itu dipercaya. Biar gampang. Aminun itu jujur, maksudnya apa? Aminun fi nafsihi, makmunun inda ghairi. Ketika bagi orang itu dia dipercaya. Aminun makmun ya. Udah amin apa makmun. Jujur juga layak ribu tidak berbohong, walayakulu dan tidak berkhianat. La bakhiran ola medit. Tuh, orang beli murid itu beli medit. Wala jabanan ora kecing. Yang namanya tidak kecing itu berarti bukan nantang ya, gitu. Bukan berarti sombong, tapi yang penting tidak kecing. Wala yashihu bima fiyadi dan ora gemet bima fiyadi dengan apa yang ada di tangannya. Ini sebenarnya ada jaluk ya dipai. Ya itu sifatnya murid ya. Hari kita orang ini masih belajar. Thayyibut tawiyah, apa maksudnya? Bagus pemikirannya dan hatinya. Biar kamu batinnya itu bagus. Maksudnya apa? Pemikirannya itu bagus. Kasar ngomong lamun diskusi apa tuh beli gampang nuduh wong, beli gampang suudzon ning wong, beli gampang adu domba antara wong. Batinnya itu bagus, pemikirannya juga bagus, positif pemikiran. Thayyibut tawiyah, baik atau bagus pemikirannya. Hasanun niyah, baik niatnya. Niatnya itu selalu baik. Sahatuhu min kulli syarrin naqiya. Saha itu kalau biar gampang itu apa Kang? Emperan rumah ya biasa ya? Tritis. Hah? Tritis ya. Sahatuhu min kulli syarrin naqiya maksudnya apa? Tritisnya dia itu min kulli syarrin daripada semua sesuatu yang blesak iku naqiyah bersih. Maksudnya apa? Biar gampang, tidak suka maksudnya apa? Komunikasi sama orang itu tidak suka bikin orang kecewa, tidak suka bikin sesuatu yang ruwet di antara orang. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah, lingkarannya atau tritisnya min kulli syarrin daripada setiap perkara-perkara kang blesak iku naqiyatun bersih. Bikin onar. Nah, tidak bikin onar. Wahimat uya tidak bikin onar. Itu kan orang ya alhamdulillah Kang. Delilane semene dipaya. Separo we durung ya, Pak. Ibarat bahasa gampang ya mengono lah. Apa namanya sa'atuhu min kulli syarrin naqiyah. Pinggirannya, lingkarannya itu daripada setiap sesuatu yang buruk, naqiyatun itu bersih. Wahimmatuhu. Nah, ini wahimmatu dan himmahnya. Himmah itu apa ya? Semangatnya ya. Wahimmatu himmatul murid fima yuqarribuhu min rabbihi aliyah. Di dalam apa-apa perkara-perkara yuqarribuhu yang mendekatkan murid min rabbihi kepada Tuhannya, aliyatin itu sangat tinggi. Jadi tujuannya fokusnya hanya tentang apa yang mendekatkan dia kepada Gusti Allah. Wa nafsu ala dunya abiyah dan nafsunya dirinya maksudnya dirinya ala dunya yang atasnya dunia abiyah itu menampih. Maksudnya tidak terlalu mengurusi dunia. Tidak urusannya masalah dunia ya bukannya berarti tidak diurusi, tapi biasa-biasa
saja. Tetap yang didahulukan adalah apa yang mendekatkan dia kepada Gusti Allah. Senajan katone bisnis niatnya silaturahmi. Ya kan? Iya. Ya bahasa ngomong. Ya sekarang orang ketika bisnis tapi niatnya silaturahmi dapat apa? Kopi. Ya dapat kopi. Lamun dadi bisnisnya dapat kang luwi kabeh nglakoni silatur. Tetap yang diutamakan adalah silatur. Dadi beli dadi urusan belakang, yang penting silaturahmi. Yang penting bayar. Hah? Bayar beli bayar, yang penting silaturahmi. Karena barangkali bela kali silaturahmi wonge bayar maksudnya sekolah. La yusiru alal hafwah, tidak terus menerus alal hafwah yang atasnya kepleset atau kesalahan. Maksudnya apa? Yang tidak disengaja ya. Ora sering lakoni kecerobohan atau kesalahan. Ora ceroboh wonge, ora gampang ceroboh. Ngeleba apa baik. Wala yuqdim wala yuhjim, tidak suka mengambil resiko. Wala yuhjim dan tidak hari bahasa gampang yuhjim itu apa? Apa namanya? Bahasa gampang itu beli kasar ngomong wong kang suka ngelakoni perkara ya biar gampang contoh-contoh wong kang kasar ngomong kang suka nelbuk kang suka mabok kalau dilihat dari sisi manusiawi kan dilihatnya kecil seperti kerdil ya ibarat karo nafsu masih kalah bagi akal sehat kita ngomong bagi akal sehat dilihatnya adalah sesuatu ya Allah mengkonon bebek kuat ya kasar ngomong kan itu sesuatu yang orang tidak Islam pun berpikir untuk melakukan hal-hal seperti secara logika ya ketika orang berpikir. Maka dikatakan yuhjimu apa? Tidak menjadi kerdil atau tidak apa sih? Ya pada bahasa sih ceroboh atau resiko, tidak mengkerdilkan dirinya, tidak menjatuhkan dirinya bimuqtadha syahawati dengan apa muqtadha itu Kang? Kepengenannya asyahwati syahwat ya. Ya kan? Mencocoki syahwatnya. Tidak sembrono dan mengambil resiko dan menjatuhkan dirinya biar enak menjatuhkan dirinya ya. Menjatuhkan dirinya bimaqtadha syahwat dengan mencocoki kepada syahwat. Iya terjerumus oleh syahwat. Orang gampang terjerumus oleh syahwat. Itu yang rada repot membedakan antara syahwat dan ya biar gampang Kang. Ada proyek M gitu 100 juta. Syahwat pengennya apa? Sam lah. Nah, sedangkan kita nggak tahu kan mana yang syahwat, mana yang enggak. Ya biar gampang contohnya. Dari kan 200 juta pada baik syahwat. Ya pada baik. Cuma kan yang membedakan antara syahwat dan bukan syahwat. Ya kasar ngomong konon. Kang 300 juta, Kang dagange, Kang jaluk tulunge, wonge bener, wonge amanah, kanggo pondok, kasar ngomong misalnya. Kang kian, kanggo bar, diskotik misalnya kan mikir endi kang gede duitnya kang 1 M misalnya atau 100 juta kan mikir tidak gampang mengambil resiko untuk sesuatu yang menuntutnya kepada itu contoh aja contoh ya bukan berarti menyalahkan beli itu contoh nggak gampang maksudnya itu nuruti hawa nafsunya biar gampang ora gampang nuruti hawa nafsu qarinul wafa'i wal futuwah qarin itu apa ya batur parek lah kalau selalu mendekati ya. Hari ini manusia kan korin itu kan setan korin ya. Maksudnya apa? Selalu bareng biar gampang. Korinul wafai selalu bareng al wafai. Nah, corona. Selalu bareng. Al wafai kesetiaan wal futuati dan futua. Apa futua itu? Futua itu anak ngomong al futua itu wa kaful adza wa badlun nada wa ihtimalul adza. Ibarat futuah itu peribahasa ada sebelum Islam, ada setelah Islam. Sebelum Islam itu biasanya dikatakan sahibul futuah atau orang-orang yang mempunyai sifat futuah tersebut adalah yang berani, yang kuat, yang ila akhirilah dikasih sifat-sifat ada jaroahnya, ada apa itu dikatakan futuah. Kenapa? Karena biasanya sifat-sifat itu ada di masa-masa muda. Ya wong kan biasanya lagi muda kan kendel, berani, saja apa, begitu tua kan lempar. Ya, tapi ketika masuknya Islam, al-futuwa itu sering dipakai untuk beberapa perkara yang lebih keislaman, yaitu kaful adza, menahan daripada menyakiti, wa badlun nada dan memberikan sesuatu yang bagus, wahtimalul adza dan menerima ketika disakiti orang lain, tidak gampang membalas. Itu ada yang bilang futuwa itu sekali. Qarinul futuwa selalu qarinul wafa'i wal futuwa. Intinya
beliau selalu orang yang murid itu selalu bersama dengan kesetiaan wal futuwati dan futuwah. Haliful haya'i wal muru'ah. Halif itu sama korin kurang lebih sekutu lah bisa aja. Atau dipadukan. Al haya'i dengan kemaluan, bukan kemaluan ya, dengan rasa malu wal muruwati dan apa kalau muruah tuh? Muru'ah bahasa Indonesia apa? Kehormatan. Ya. Harga diri. Harganya berapa, Kang? Harga diri harganya berapa? 120. Ya wis dibayar ya wis berangkat beli muruah hilang. Itu yang kadang-kadang hilang di zaman sekarang ya. Apa yang namanya muruah. Ya kadang-kadang kita sadar nggak sadar kadang menjatuhkan yang namanya muruah. Ya ibarat kalau bahasa ini siapa etika ya. Etika atau harga diri kita kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita menjatuhkan harga diri apalagi sebagai seorang muslim. Sebagai seorang manusia saja mempunyai muru'ah. Sebagai orang Islam, kita mempunyai muru'ah yang beda dengan muru'ah manusia. Dan mau Islam kumuru'ai anak, yang kok bakal lagi ngaji fikih kan anakku. Nimbab syahadah, nimbab apa. Apa itu yang menjaga muru'ah kita? Tergantung orang dengan karena muru'ah itu tanda bahwasanya dia itu masih bahasa ngomong sih orang ana jaroah. Tidak ada apa sih bahasa jaroah? Wani kang kenemenan apa? Brutal lah. Ya. Tidak ada jaroah. Tidak terlalu nekat. Karena orang yang menjaga muruahnya setidaknya dia itu menjaga agar dirinya itu tidak brutal. Intinya mengkonon lah. Haliful haya'i wal muru'ah selalu bersekutu dengan rasa malu wal muru'ati dan harga diri. Yunsifu kulla ahadin min nafsihi wa la yantasifu laha min ahadin. Maksudnya apa? Yunsifu di sini insaf, dari insaf ya. Insaf kalau bahasa Arab itu bukan insaf. Hari insaf bahasa Indonesia tobat. Hari insaf di sini apa? Nerima. Kalau insaf bahasa Arab itu artinya nerima. Maksudnya yunsifu kulla ahadin min nafsihi, maksudnya apa? Adil. Wala yantasifu laha min ahadin ay mutasamihun wa karim. Selalu mengampuni dan maksudnya yunsifu kulla ahadin min nafsi. Lamun kasar ngomong ana urusan kita karo Kang Amin. Kasar ngomong. Kita karo Kang Amin, yunsifu kulla ahadin min nafsihi. Lebih banyak menyalahkan diri sendiri daripada orang. Itu yang namanya yunsifu min nafsihi. Hingga akhirnya orang sendiri menerima orang. Itu namanya yunsifu kulla ahadin min nafsihi. Adil. Tidak selalu menyalahkan orang. Gara-gara telat lakin lah. Padahal ya awak dewek ya salah. Tapi tidak mau tidak mau mengakui menerima kesalahan diri sendiri. Iya, itu namanya insaf itu kan insaf dalam yunsifu kulla ahadin min nafsihi wala yantasifu laha min ahadin dan tidak maksa orang lain untuk insaf. Maksudnya tidak maksa orang lain untuk menerima. Ketika orang lain yang salah, dia lebih banyak mengampuni daripada menuntut orang lain untuk mengaku salah. Itu. Wala yantasifu laha wala yantasifu dan tidak apa sih ya intasofa yantasifu laha min ahadin daripada satu ya. Yunsifu kulla ahadin min nafsihi. Naif fa'ila yunsifu berarti min nafsihi ya. Yunsifu min nafsihi kulla ahadin. Selalu memberi terima daripada dirinya kulla ahadin kepada setiap orang. Ngalah. Ya, ngalah. Iya. Ngalah. Adil. Walayan tasifu laha min ahadin iku karim bahasa gampang walayan tasifu laha min ahadin itu artinya karimun atau mutasa ngampuni ngampura ketika orang lain yang ada yang banyak salahnya di orang lain itu tidak menuntut orang lain untuk menerima atau mengakui kesalahan. Ya intinya mengkonon lah orang gampang nuntut uang supaya ngaku salah dan dianya sendiri juga ngaku salah. Juga ngalah ya Be. Aku salah kira-kira gelem beli. Iya. Hah? Gengsi. Kira-kira. Ya apalagi biar gampang aja ado-ado kan sering be ning omah karo rapi. Ya untuk ngaku salah aja kan berat. Mending ning karyawan ning anak mending kadang-kadang kan berat. Intinya itu, sifatnya murid adalah yunsifu kulla ahadin min nafsihi wa la yantasifu laha min in utiya syakaro kalau diberi bersyukur. Wa in muni asabaro ketika
cegah, sobaro itu sabar. Wa in dolama, dan ketika dolim menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, taba wastaghfar, tobat dan istighfar. Karena setiap manusia pasti ada salah. Wa in dolima, nah, ketika dia yang didolimi, jadi ketika kita beli sengaja yang dolimi, kang asa, kang mau kita jam dulu teka, tekae sekiki kan dolim nih, ya pangaburai kang, taba wastaghfar itu maksudnya ning lebah Gusti Allah pada bae, dolama ai fi haqi nafsi, ngelakoni maksiat ya gagian tobat, gagian istighfar. Wa in dolima, kalau kapan waktu dia yang didolimi, afa wa ghafaro, mengampuni dan menutup. Aja ngampuni, Kang, ini kita didolimi Kang Asep, tak ikhlasi. Wah. ngomong kok. Biar katon ngomongnya orang baik. Afa wa ghafara, mengampuni dan ketika orang yang salah ke dia didolimi, dia ngampuni dan juga dia nutup. Yuhibbul khumula wal istitar, senang hari khumul kan khomala aslinya kan perkara apa? Ya humula, sering humul, wal istitara dan menutup diri, orang gampang menunjukkan. Wa yakrahu dzuhura wal istihar, dan benci orang seneng al-dzuhura kang nampak-nampak, wal istihara dan keterkenalan. Lisanuhu an kulli ma ya'nihi makhzun, lidahnya daripada kulli semua sesuatu perkara-perkara la yu'nihi yang tidak menguntungkannya, biar gampang, makhzunun itu terjaga. Maksudnya apa? Lidahnya tidak gampang menceritakan sesuatu yang ora berfaedah. Wa qalbuhu, dan hatinya ala taksirihi, daripada kesalahannya, ya, taksir itu kesalahannya atau kekurangannya, fi taati rabbihi, di dalam taat Tuhannya murid, mahzunun itu sedih. Maksudnya apa? Ketika dia melakukan kekurangan dan kesalahan dan keteledoran di dalam hak Tuhannya atau di dalam taat kepada Tuhannya, itu hatinya merasa beli bangga. Wow, ingin tong padang kerat Kang, beli mabok, bangga beli. Ketika ngelakuin kesalahan, hatinya beli sengaja kun ngelakoni kesalahan, ya sedih, apalagi sengaja gitu. La sahiri fi taatihi rabbi mahzunun itu la yudahinu fid din, Kang rada antep maning. La yudahinu apa? Mempermainan kayak. Ya. Tidak mempermainkan fid dini di dalam agama. Wala yurdil makhlukin, dan tidak memberi ridho al makhlukina yang pira-pira makhluknya Gusti Allah, bisukhti rabbil alamin, kelawan sesuatu kan murkae rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Iku Kang rada antep zaman sekian, ya kan? Ya kadang-kadang kan kau nyeneng wong, padahal ya arane hak ya hak, arane batil ya batil. Masalah bisa ngelakonin gue ya beli yang apa aja. Ya itu dia, makanya yang repot itu ya sekarang begitu. Tinggal kita ngasih tahu hukum. Masalah karena wong kan ngakon hukum ya jelas Kang halal ya halal, Kang haram ya haram. Adapun kuat tidaknya melakukan itu dilihat lagi kepada orang. Itu yang. Terus yurdil makhlukin bisa ngerti rabbil alam. Ya nasu bil wahda wal infirad, merasa nyaman. Bil wahdati kelawan dewekan, wal infiradi dan sendirian pada baik. Wa yastawshishu, dan merasa resah min mukhalatatil ibad, daripada berkumpul al ibadi ing pira-pira ibad. Wala talqahu, pira-pira hamba ya. Wala talqahu illa ala khairin ya'malu, tidak engkau menemuinya kecuali ing atase sedang melakukan, ing atase kebaikan ya'malu yang dilakukan. Iku maksudnya berarti Kang bakal ketemu muridku lagi wirid baik, kalau lagi sholat baik, lagi puasa baik, ya beli kudu. Maksudnya lagi melakukan sesuatu yang khair, yang baik. Ketemu wong lagi silaturahmi. Pada baik ku silaturahmi ku bagus. Contoh gampangnya. Maka tidak harus nampaknya itu berarti tidak ditanya, berarti lamun ketemu ku lagi wiridan, lagi sholat atau lagi ngopi, padahal lagi silaturahmi ke orang, atau ya karena intinya ala khairin ya malu, ingat asih perkara kang bagus, ya malu kang ngelakoni siapa murid hu ing khair. Au ilmin yu'allimuhu, atau ingat asih atau ingat